Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang resiko gagal bayar atau telat bayar di pinjaman online KTA Kilat. Teman-teman yang saat ini sedang gagal bayar di KTA Kilat, atau mungkin teman-teman yang saat ini sedang mengalami musibah dan tidak bisa membayar tagihan KTA Kilat, teman-teman tidak perlu khawatir. Nah, di video kali ini saya akan membahas khusus apakah KTA Kilat punya DC lapangan. Jika kita tidak bayar atau telat bayar, akan datang DC lapangan ke rumah kita. Jadi pertama-tama kita akan bahas dulu KTA Kilat ini adalah pinjol apa sih? KTA Kilat merupakan pinjaman online legal yang mana kalian tidak perlu khawatir jika kalian telat bayar atau gagal bayar di sana. Kalian hanya akan terkena efek mungkin BI checking atau slip OJK kalian buruk. Dan efek sampingnya adalah kalian akan terus diteror, terus ditelepon, terus dihubungi untuk ditagih agar kalian bisa segera membayar hutang-hutang kalian. Jadi biasanya orang-orang yang telat bayar, gagal bayar ini, satu hal yang paling ditakuti adalah apakah DC lapangan dari KTA Kilat datang ke rumah ataupun tidak. Ya, jadi jika ada pertanyaan kapan DC lapangan KTA Kilat ke rumah, terus kemudian ada pertanyaan juga apakah KTA Kilat ada DC lapangannya atau tidak? Nah, jawabannya adalah tidak. Sampai video ini dibuat di bulan November di tahun 2022, KTA Kilat masih belum ada DC lapangan. Informasi ini memang tidak disampaikan langsung oleh pihak pinjol KTA Kilat bahwa mereka tidak punya DC lapangan. Tapi informasi ini saya kumpulkan dan saya simpulkan dari beberapa data, beberapa pengalaman teman-teman sekalian yang memang saat ini sedang gagal bayar di KTA Kilat dan masih belum didatangin DC ke rumah. Acuannya itu sebenarnya sangat gampang teman-teman. Jika di daerah Jabodetabek saja sudah telat lama dengan nominal yang besar tidak didatengin DC lapangan, ada kemungkinannya cuma dua, DC-nya sedikit atau memang belum ada. Kalau belum ada sama sekali yang didatengin DC lapangan, berarti bahwa KTA Kilat memang tidak mempunyai DC lapangan. Apakah masuk akal bang? Sebuah pinjol legal yang besar seperti KTA Kilat tidak mempunyai DC lapangan. Nah, kalau kalian ngomong dan bahas masalah pinjol besar dan terkenal, kalian pasti tahu kan ada Kami. Ada Kami itu merupakan pinjol yang terkenal, iklannya banyak di mana-mana, tapi sampai saat ini pun dia juga masih belum punya DC lapangannya. Jadi bukan tolak ukur pinjaman online yang terkenal, yang besar, itu mereka punya DC lapangan, bukan ya teman-teman. Tapi bukan selalu pinjol yang terkenal itu pasti punya DC lapangan. Beberapa pinjol tentunya tidak memiliki DC lapangan dengan pertimbangan mereka masing-masing. Ya, kalian mungkin melihatnya sepele ya. Masa sih mereka nggak bisa ngerekrut karyawan untuk dijadikan DC lapangan? Tidak sesederhana itu. Karena kan pastinya butuh banyak. Yang pinjam banyak, yang galbe banyak, nggak mungkin kan dihandle oleh satu orang DC lapangan. Apalagi tersebar di seluruh kota di Indonesia. Itu makin nggak mungkin lagi pinjol makin bangkrut jika mereka harus bayar DC lapangan. Kecuali yang memang penggunanya banyak, keuangannya terjaga, investornya tinggi seperti kayak Akulaku, Kredit Pintar, Home Credit, dan lain sebagainya, itu kan investornya besar ya. Mungkin contoh seperti Kredit Pintar. Kredit Pintar itu seakan-akan ya pinjaman online biasa aja lah, besar aja. Nah, tapi kalian harus tahu, Kredit Pintar ini grupnya sangat besar. Dan mereka pun bahkan bisa mendapatkan banyak investor dari luar negeri. Sehingga mereka mampu untuk mem-hire atau membayar DC-DC lapangan yang tersebar di seluruh Indonesia ini. Sama halnya dengan Akulaku. Grupnya Akulaku juga gak main-main ya. Grupnya Akulaku itu sangat besar sehingga mereka mampu untuk membayar DC lapangan yang ada di manapun. Mungkin segitu dulu video kali ini. Video kali ini bukan bertujuan untuk mengajarkan kalian gagal bayar atau telat bayar, enggak. Tapi setidaknya kalian bisa fokus dan tenang dan tidak termakan ancaman-ancaman orang-orang yang lain. Teman-teman mungkin kalau berkenan bisa tulis komentar di bawah ya. Ceritakan pengalamannya saat ini galbe berapa, telat bayar berapa. Biar nanti ketika ada teman-teman yang lain yang sedang menonton video ini dan dia sedang gagal bayar dan membaca komentar kalian, mereka bisa merasa terbantu dengan informasi yang kalian berikan secara up to date di video kali ini. Ya, karena apa? Karena bisa jadi video ini ditonton 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, yang mana ketika pengalaman kalian ini bisa up to date menginformasikan tentang hal ini, tentunya orang akan merasa terbantu sekali dengan cerita-cerita teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, jika ada kesalahan, silakan dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.